Letak Indonesia yang sangat strategis dahulu kala merupakan salah satu alasan untuk masuknya agama Islam ke Nusantara atau Indonesia ini. Dulu, dengan sangat strategisnya wilayah Indonesia dan dilalui oleh jalur perdagangan dunia, maka Islam melalui hal tersebut masuk ke dalam Nusantara. Kebudayaan Islam banyak mewarnai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Menurut para ahli, dikemukakan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Arab, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Teori Arab didukung oleh 2 tokoh, yaitu Van Leur dan Buya Hamka. Bukti-bukti bahwa Islam masuk dari Arab atau teori ini dikuatkan oleh bukti, yaitu kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Islamnya yaitu Kerajaan Perlak. Yang kedua, menurut teori dari Gujarat, yang menurut teori ini bahwa Islam berasal dari Gujarat atau India bagian barat. Nah, masuknya Islam yang menurut teori ini didukung oleh J.P. Nepal dan Snug Hurgonye. Bukti bahwa teori ini benar yaitu dengan adanya mazhab Syafi'i di Indonesia yang sama dengan yang ada di Gujarat, juga dengan Islamisasi melalui jalur perdagangan itu, karena orang-orang India ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan tersebut. Lalu yang ketiga, teori masuknya Islam ke Nusantara yaitu teori Persia. Menurut teori ini, bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Hal ini didukung oleh Husain Jayadiningrat dengan kesamaan antara lain kaligrafi, juga batu nisan, dan juga adanya ajaran mistik Al-Hallaj yang mirip-mirip dengan ajarannya Syekh Siti Jenar, serta adanya perayaan Tabot, yaitu upacara memperingati tanggal 10 Muharram saat cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain terbantai di padang Karbala. Juga catatan Marco Polo serta teori yang keempat yaitu teori Cina, yang menurut teori ini bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Cina, yang didukung dengan bukti bahwa raja pertama Islam di Indonesia yaitu Raden Fatah merupakan keturunan dari Cina, serta pernah ditemukan di Trowulan adanya makam Muslim, makam Islam pada abad ke-7 pada masa zaman kerajaan Majapahit. Penyebab Islam mudah diterima di Indonesia antara lain, yang pertama, masuknya Islam itu sangat mudah. Lalu runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yaitu Kerajaan Majapahit. Lalu untuk upacara keagamaan dalam Islam sangat mudah dan tidak memerlukan biaya. Serta dalam Islam tidak ada tingkatan sosial atau status sosial, sehingga banyak masyarakat yang berasal dari Hindu itu lebih terdorong untuk masuk Islam, karena di dalam Hindu itu ada beberapa kasta, dan kasta rendah atau rakyat biasa itu lebih tertarik masuk ke Islam gitu. Masuknya Islam di Indonesia selain melalui perdagangan, ada beberapa lain, yaitu melalui pendidikan, lalu melalui tasawuf, lalu melalui perkawinan, lalu juga melalui kesenian dan budaya. Masuknya Islam melalui pendidikan yaitu dengan adanya ulama-ulama yang dari luar negara, atau biasanya itu utusan dari dinasti Utsmaniyah
ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Lalu kalau melalui tasawuf, karena dalam kebudayaan atau kebiasaan orang-orang Nusantara yaitu memiliki kesamaan, yaitu kesamaan untuk bermistis-mistisme. Lalu kalau melalui perdagangan, yaitu interaksi antara pedagang Islam dengan pedagang Nusantara, sehingga itu dapat menjadi salah satu alasan mengapa perdagangan itu menjadi salah satu jalur masuknya Islam ke Nusantara. Lalu jalur masuknya Islam ke Nusantara melalui perkawinan. Melalui perkawinan yaitu dengan ulama Islam atau pedagang Islam yang menikah dengan wanita pribumi atau wanita tokoh-tokoh masyarakat ataupun putri dari raja, sehingga itu dapat memudahkan untuk masuknya Islam ke dalam Nusantara. Lalu yang terakhir melalui kesenian dan budaya. Kesenian dan kebudayaan masyarakat sebelum Islam itu dibiarkan tetap ada atau dilestarikan, namun disisipi dengan muatan atau nilai-nilai Islam, sehingga terjadinya akulturasi budaya. Nah, seperti contohnya kalau di Jawa, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu adanya wayang kulit. Wayang kulit yang dulunya menceritakan tentang cerita-cerita Jawa dan lainnya itu lebih disisipi dengan adanya nilai-nilai keagamaan Islam. Sekian, terima kasih.